Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endaryati dari kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristematik atau jaringan muda. Jaringan meristematik adalah jaringan yang selalu membelah. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan yang telah mengalami diferensiasi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jaringan diferensiasi dibagi menjadi: yang pertama ada jaringan epidermis, kedua jaringan parenkim, ketiga jaringan kolenkim, keempat jaringan skelenkim, kelima jaringan pengakut, dan keenam jaringan gabus. Baiklah, ini adalah contoh dari jaringan epidermis, kedua jaringan parenkim, ketiga jaringan kolenkim, keempat jaringan pengakut, kelima jaringan gabus, dan ini adalah link YouTube yang bisa kalian akses di YouTube kalian masing-masing. Yang selanjutnya, organ pada tumbuhan. Organ adalah tempat kumpul jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Yang pertama, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar, bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih dan bentuknya meruncing sehingga lebih mudah menembus tanah. Memiliki fungsi: yang pertama, mengikat tubuh pada tumbuhan tanah, yang kedua, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi, ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut, yang keempat, sebagai alat pernapasan. Bagian-bagian anatomi: yang pertama ada epidermis, korteks, endodermis, sel atau silinder pusat. Struktur akar terbagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Selanjutnya, batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai penyangga. Fungsinya: yang pertama, menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tempat penimbunan cadangan makanan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Struktur batang. Struktur batang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, epidermis, korteks, stil atau silinder pusat. Dibagi lagi menjadi dua, ada batang dikotil dan batang monokotil. Yang pertama, batang dikotil yaitu epidermis, korteks, stil, periskel, berkas pembuluh, kambium, flum, dan slim. Yang batang monokotil yang pertama ada epidermis, meristem dasar, dan berkas pembuluh. Daun. Daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, fungsi daun adalah sebagai tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Struktur yang melapisi daun dimulai dari atas. Yang pertama ada epidermis atas, terkadang dilapisi oleh kutikula. Yang kedua, jaringan palisade, jaringan parenkim atau jaringan tiang atau jaringan pagar. Yang ketiga, berkas pembuluh. Yang keempat, jaringan spons atau parenkim atau bunga karang. Yang kelima, epidermis bawah terdapat stomata. Bagian-bagian daun terbagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Yang monokotil yang pertama epidermis, kedua stomata, ketiga mesofil, dan keempat urat daun. Yang dikotil yang pertama ada epidermis, kutikula, stomata, mesofil, urat daun. Bagian-bagian bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan. Bagian-bagian bunga yang pertama ada kelopak bunga, kedua mahkota bunga, ketiga benang sari, yang keempat putik. Pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Yang pertama, daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Yang kedua, daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Yang ketiga, daerah diferensiasi, daerah yang sel-sel mengalami perubahan menjadi jaringan. Yang kedua, ada pertumbuhan sekunder, merupakan pertumbuhan yang terjadi dari aksi kambium yang meningkatkan diameter pada tanaman tersebut. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sedangkan pembelahan kambium ke arah dalam akan membentuk slim sekunder. Ini adalah link yang bisa kalian akses di YouTube kalian masing-masing. Selanjutnya, reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama ada reproduksi secara vegetatif atau aseksual.
Satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri, menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induk. Yang kedua ada reproduksi secara generatif seksual, yaitu pada reproduksi seksual diperlakukan dua sel kelamin atau yang disebut dengan gamet yang berbeda jenis. Yang pertama ada pembiakan aseksual, dapat berlangsung dengan berbagai cara, yaitu yang pertama membelah diri, dilakukan oleh golongan alga biru bersel satu. Yang kedua ada fragmentasi, berbiak dengan melepaskan sebagian fragmen dari tubuhnya. Yang ketiga pertunasan, cara ini banyak dilakukan oleh tumbuhan berumpun. Yang keempat ada rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar secara horizontal. Yang kelima ada umbi, dibagi menjadi tiga, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selanjutnya, yang kedua reproduksi secara generatif atau seksual. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu prosesnya penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Penyerbukan tetangga, proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal bunga lain tetapi masih dalam satu individu. Yang ketiga penyerbukan silang, proses penyerbukan oleh sari yang berasal dari individu lain namun masih dalam satu jenis. Yang keempat penyerbukan bastar, proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan beda jenis. Ini adalah link yang bisa kalian akses pada YouTube kalian masing-masing. Yang selanjutnya macam-macam kultur jaringan. Yang pertama kultur meristem. Menurut Carter 1965 dibedakan antara meristem pucuk atau apikal meristem serta tunas pucuk sub-apek. Meristem pucuk adalah titik tumbuh, sementara tunas pucuk merupakan titik tumbuh ditambah beberapa daun primordia. Ini adalah contoh jaringan pada meristem. Kultur anter dan polen. Kultur anter dan polen adalah guna menghasilkan tanaman haploid dari spora yang monoploid, mikrospora atau serbuk sari yang belum masak. Penting untuk tujuan pemuliaan dan bisa berhasil hampir pada berbagai jenis spesies. Yang selanjutnya kultur embrio. Kultur embrio adalah isolasi dan tumbuhan aseptik embrio, zigotik, matur, dan imatur yang tujuannya mendapatkan tanaman yang variabel. Kultur ini bisa mengatasi aborsi embrio karena hambatan inkompatibilitas, mempercepat siklus pemuliaan lewat pengkulturan in vitro untuk embrio yang terlambat berkembang. Selanjutnya ada kultur protoplas. Kultur ini adalah isolasi steril protoplas sel-sel muda yang sudah dilepas dinding selnya memakai enzim. Biasanya kultur tersebut ditunjukkan untuk hibridisasi atau hibridisasi somatik. Ini adalah contoh dari jaringan protoplas. Kultur kloroplas. Kultur ini biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas yang baru. Ini adalah contoh link yang bisa kalian akses di YouTube kalian masing-masing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.